Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Masjid Al-Mahdi rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, Islam, kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini menjalankan kewajiban kita sholat 5 waktu berjamaah, dan kita telah menjalankan sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita berhenti sejenak di masjid ini setelah sholat maghrib sampai sholat isya untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk mengkaji wawasan-wawasan keislaman yang itu semua menjadi bagian dari thalabul ilmi, yang mudah-mudahan itu menjadi pahala yang akan kita catatkan sebagai pahala kita dan memberikan keringanan dan menjadi amal yang meringankan kita di yaumul mahsyar, di hari penghisaban. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah Masjid Al-Mahdi rahimahullah, saya tetap melanjutkan sejarah yang terkait dengan sejarah Islam, dan masih saya masih melanjutkan sejarah tentang masuknya Islam ke Nusantara, khususnya ke Jawa, atau ini tentang masuknya Islam ke Nusantara. Sebentar ya, ini ada buku yang nanti bisa saya share ya, buku Api Sejarah. Bentar, nanti. Yang di situ tadi terkait dengan ayat yang saya bacakan, yang penerjemahannya agak berbeda. Adina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat itu kemudian diterjemahkan dengan tulislah sejarah, karena sejarah itu menjadi bekal masa depan, menjadi bekal hari kemudian. Nah,
Sebab kalau sejarah itu tidak ditulis, maka kemudian generasi berikutnya itu tidak tahu sejarah yang benar. Dan itu kemudian bisa menjadikan ketersesatan bagi generasi berikutnya kalau dia tidak mendapatkan catatan-catatan sejarah yang benar. Dan itu juga perintah Quran, karena di Quran sendiri seringkali saya sampaikan di sini berisi tentang catatan-catatan sejarah, walaupun Al-Quran bukan kitab sejarah. Walaupun Al-Quran bukan kitab sejarah, namun Al-Quran sendiri mengatakan meluruskan banyak sejarah. Sejarah yang dibengkok-bengkokkan terutama oleh kaum Yahudi dan Nasrani di dalam surat Al-Baqarah itu sejak awal sampai akhir itu menceritakan bagaimana sejarah itu dibengkak-bengkokkan, dirubah-rubah, diedit-edit oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Dan kemudian bagaimana Allah kemudian menurunkan ayat Al-Quran itu untuk menunjukkan sejarah yang benar. Apa-apa yang ada di dalam Taurat dan Injil dan itu sudah diubah-ubah, kemudian Allah menurunkan lagi isinya, kontennya di dalam Al-Quran, yang itu kemudian menjadi pengingat bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani sendiri bahwa isi firman Allah yang benar adalah seperti itu yang ada di dalam Al-Quran. Karena pada dasarnya nanti di dalam surat Al-Baqarah itu banyak diceritakan bagaimana orang Yahudi dan Nasrani merubah ayat-ayat Al-Quran. Intinya dia ingin menghilangkan jejak adanya Nabi Muhammad yang ada di dalam Taurat dan di dalam Injil. Lalu kemudian diedit-edit, lalu kemudian Al-Quran mengingatkan kepada mereka bahwa jejak Nabi Muhammad itu telah dikabarkan di situ. Kalau kamu merubah-rubahnya, maka dosa yang sangat besar dan itu akan menjadi kesesatan bagi pengikut-pengikut di hari kemudian, karena mereka sudah tidak tahu isi yang benar di dalam Taurat dan Injil. Dan kemudian ya sudah, kalau di dalam Al-Baqarah itu kalau kita ikuti semuanya akan bercerita tentang kelakuan Bani Israel, kaum Yahudi dan juga Nasrani, tentang bagaimana dia merubah-rubah sejarah, bagaimana dia merubah-rubah catatan yang kemudian itu menyesatkan umat-umat berikutnya. Nah, itu pentingnya sejarah. Sekali lagi saya selalu mengatakan itu sebagai sebuah gambaran tentang pentingnya sejarah. Begitu juga hari-hari ini kita menghadapi kegaduhan nasional yang terkait juga dengan sejarah. Dan untung alhamdulillah catatan sejarah tentang itu, tentang Pancasila itu masih tercatat rapi, masih teringat di dalam catatan, masih teringat pula di dalam pikiran. Dan ketika kemudian sejarah tentang Pancasila itu diubah, maka ributlah umat Islam seluruh Indonesia yang terjadi pada RUU HIP. Nah, kemudian sekarang diubah menjadi RUU BPIP, Podowai katanya umat Islam. Tetap saya kemarin keliling ke Jawa Timur di berbagai tempat, Lamongan, Bondowoso, Besuki, kemudian menemui kiai-kiai di berbagai pondok mereka dikumpulkan. Nah, pendapatnya masih tetap sama.
sama saja itu RUU HIP dengan BPIP, bahkan RUU BPIP itu lebih berbahaya daripada RUU HIP. Ya, tapi itu memang Allah sudah membuat blunder mereka ketika mereka tidak memasukkan TAP MPRS nomor 25. Nah, itu kemudian membongkar pikiran kita tentang kekejaman PKI, yang kemudian itu menjadi penyulut bagi umat Islam di semua golongan, baik Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Persis, Dewan Dakwah maupun di mana-mana, untuk kemudian melakukan penolakan karena di tengah rai itu adalah PKI yang ada di belakangnya. Nah, salah satu sejarah terkait masuknya agama Islam di Indonesia yang kemudian menjadi persoalan yang cukup rumit bagi dai-dai di Nusantara, di Jawa khususnya, itu adalah sejarah tentang masuknya agama Islam yang kemudian menjadi fitnah yang cukup memusingkan bagi setidaknya generasi dai seusia ayah saya. Tahun 90-an itu sampai saya mengantar beliau, ya, mengantar beliau karena bingung terhadap fitnah kelompok Islam kelompok kebatinan atau kepercayaan atau kejawen yang selalu, kalau dai-dai di daerah Jawa, khususnya di Jawa Tengah, itu menghadapi mereka. Mungkin juga di daerah Mataraman, Ponorogo, itu menghadapi mereka selalu mengatakan menolak memeluk agama Islam karena agama Islam itu agamanya anak durhaka. Iya, tahu Pak Wasis ya? Jadi dia selalu menuduh Islam itu masuk ke Jawa itu masuknya itu melalui anak durhaka yang bernama Raden Patah. Raden Patah itu adalah putra dari raja terakhir Brawijaya kelima, yang kemudian dia punya istri dari Putri Cempo, yang kemudian punya anak namanya ya Raden Patah, yang kemudian Raden Patah itu mendirikan kerajaan Islam Demak di Demak Bintoro, dan kemudian diceritakan di dalam sejarah yang tertulis dan bahkan juga sejarah yang ditulis oleh kita dan kemudian kita pelajari juga di dalam kitab-kitab sejarah itu seperti itu. Dan bahwa Raden Patah itu memberontak kepada Brawijaya kelima, dan kemudian Brawijaya kelima lari ke Banyuwangi, kemudian terjadi pengejaran, bukan pengejaran, itu dicari, memang dicari, diutus. Kalau di dalam sejarah yang kemudian kita terima, itu dia lari ke Banyuwangi ingin minta bantuan kepada dia mau nyebrang ke Bali, minta bantuan kepada Bali untuk menyerang putranya yang sudah memberontak itu, kan gitu. Lalu dicegah oleh Sunan Kalijogo atau Raden Mas Syaid, yang kemudian ada dialog, yang dialognya itu kemudian ditulis dalam kitab Serat Darmo Gandul, iya kan? Iya, yang kemudian ceritanya adalah begitu, terjadi dialog antara Brawijaya kelima. Di situ kemudian Brawijaya kelima punya pendamping, apa itu namanya? Abdi, yang namanya Sabdo Palon Loyo Genggong, yang kemudian terjadi dialog, yang dialognya itu kemudian dianggap sebagai sebuah cerita sejarah tentang hancurnya Majapahit dan kedurhakaan Raden Patah kepada ayahnya, yaitu Brawijaya kelima, yang itulah kemudian dicatat sebagai sejarah dan kemudian terus menerus ini jadi fitnah, seolah-olah Islam itu masuk melalui anak durhaka. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia itu menghancurkan kerajaan
Majapahit yang merupakan kerajaan besar di Nusantara dibanggakan, menjadi kebanggaan, menjadi cerita sejarah, lalu dihancurkan oleh Islam melalui anak durhaka yang namanya Raden Patah. Dan itu menjadi kebingungan tersendiri itu. Menjadi kebingungan tersendiri bagi dai-dai kita di Jawa khususnya, karena kemudian lah ya, kenapa orang Islam harus mengikuti orang Jawa harus mengikuti agama Islam, agamanya anak durhaka, nanti anak-anakmu akan durhaka juga kan gitu. Itu kan orang kebatinan. Nah, itu memang agak lama ya untuk kemudian meluruskan sejarah itu, karena kemudian catatan-catatan sejarah itu harus dicari. Di tahun 94 saya mengantarkan ayah saya karena kebingungan menghadapi dialog atau diskusi dengan orang-orang kebatinan itu. Karena memang dalam catatan sejarah begitu ditulisnya. Tidak tahu yang lain apakah juga menerima catatan sejarah itu ya seperti itu ya kan. Padahal ternyata setelah saya berdialog dengan banyak tokoh sejarah yang kemudian juga mengkaji itu, dan kemudian ya tentu sejarawan itu harus sejarawan yang dia paham tentang babat tanah Jawa dan juga tentang sejarah masuknya Islam di Jawa. Dan alhamdulillah itu cerita tentang itu sudah terklarifikasi dengan baik oleh penulis yang masih muda ya, Ustadz Salim Afilah. Itu sudah membaca dan mengumpulkan banyak buku-buku sejarah dan kemudian terklarifikasi, dan saya cek juga akhirnya nanti di dalam sejarah yang tertulis di Wikipedia itu sudah betul. Setidaknya jejaknya itu kemudian bisa kita dapati, dan kemudian kita mendapatkan cerita yang benar. Kalau cerita dulu itu kan mengatakan dengan sengkalan sirna ilang kertaning bumi, itu adalah hancurnya Majapahit. Yang kemudian dicatat dengan sirna ilang kertaning bumi itu kan kalau dibaca sirna itu 0, ilang itu 0, kertaning bumi itu kerta itu 4, bumi 1, jadi 0041. Itu kan cara menuliskan angka tahun Jawa atau tahun Saka. Nah, kalau cara membacanya kan kemudian dibalik 1400 kan gitu. Jadi tahun Saka, tahun Jawa 1400 itu adalah tahun di mana terjadi pemberontakan Raden Patah kepada ayahnya Brawijaya kelima. Itu kan kalau kita lihat ditulis di sini juga. Nah itu Brawijaya terakhir itu tahun 1478 Masehi. Nah tahun Saka dengan tahun Masehi itu kan berbeda 78 tahun. Jadi kalau ditulis Masehinya berarti sirna ilang kertaning bumi atau tahun 1400 Saka itu kan menjadi 1478 Masehi. Nah kita lihat nih di sini 1468, 1478 itu Brawijaya kelima. Nah 1478 itu adalah masa akhirnya dia. Nah lalu kemudian di dalam sejarah 1478 atau 1400 itu ditulis sebagai tahun pemberontakannya. Padahal yang benar itu tidak begitu. Di bawah ya nanti ada Nah, di sini terlihat ya. Setelah Brawijaya kelima itu ada Brawijaya keenam namanya Girindrawardhana.
tahunnya 1478 1498. Setelah Brawijaya ke-6 Girindrawardhana itu ada Brawijaya ke-7 yaitu Patih Udara. Nah ternyata ini yang tidak pernah dicatat dan tidak pernah kemudian diceritakan. Jadi kejadian yang benar itu adalah tahun 1478 atau 1400 itu Girindrawardhana itu memberontak kepada Raja Brawijaya ke-5. Girindrawardhana ini adalah salah satu adipati di bawah kerajaan Majapahit yang sebenarnya terjadi pada waktu Brawijaya ke-5 ini sudah mulai muncul kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Salah satunya adalah Demak Bintoro yang kemudian pengaruhnya itu sudah besar. Begitu juga di Demak, kemudian di Pantura sampai ke Gresik. Ya, kita ingatkan masuknya Islam melalui Wali Songo itu kan memang sudah masuk sejak tahun 1420 pada waktu terjadi perang Parekrek. Perang antara Majapahit Barat di Trowulan dengan Majapahit Timur di Blambangan atau di Banyuwangi, antara Bri Wirabumi melawan Wikramawardhana yang kemudian gak selesai-selesai, dan kemudian masuklah Maulana Malik Ibrahim ke Gresik yang kemudian di situ sudah mulai berdakwah. Lalu kemudian sudah muncul wali-wali, kan ada Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim, kemudian juga sudah ada Sunan Giri dan lain sebagainya. Jadi sudah terjadi perkembangan dakwah yang cukup besar pada waktu Brawijaya ke-5. Dan bahkan Brawijaya ke-5 sendiri punya putra, punya istri muslim, ya, Putri Cempo, dan punya putra muslim yaitu di Demak Bintoro. Yang Girindrawardhana itu adalah Hindu dan mereka sudah mulai gerah dengan masuknya Islam yang sudah mulai berkembang. Brawijaya ke-5 memberikan akomodasi terhadap perkembangan Islam itu, ya kan? Karena salah satu putranya juga muslim, istrinya muslim. Dan di dalam catatan Putri Cempo ketika mau dinikahi Brawijaya ke-5, tentu dia memberikan syarat, ya kan? Dia muslim, mana mungkin mau menikah dengan seorang Hindu, ya kan? Dia memberikan syarat untuk menikah itu membaca syahadat dulu, baru kemudian dinikahi dan bersedia dinikahi. Ada ceritanya, walaupun kemudian keislaman Brawijaya belum terlihat setelah itu. Nah, lalu karena perkembangan Islam yang sudah muncul, Girindrawardhana itu memberontak. Nah, kemudian pemberontakan ini menyebabkan Prabu Brawijaya itu keluar dari keraton. Nah, Girindrawardhana ini kan menghadapi orang Majapahit yang sudah banyak muslimnya juga. Maka kemudian dia ini antara Hindu dan Islam itu terjadi sinkritisme, agamanya jadi kejawen, nggak jelas. Nah, lalu patihnya namanya Patih Udara ini Hindu keras, itu kemudian memberontak kepada Girindrawardhana. Nah, pada saat itu sebenarnya Raden Patah itu sudah mau melakukan penyerangan kepada Majapahit, tapi dicegah oleh Sunan Giri supaya bersabar, nanti pasti ada waktunya. Nah, pada waktu kemudian Patih Udara itu mengambil alih, memberontak kepada Girindrawardhana, maka kemudian dia menyerang Giri Kedaton. Giri Kedaton itu ada di Gresik, tempatnya Sunan Giri. Sunan Giri itu adalah seorang yang dianggap raja-raja di kerajaan muslim di Nusantara ini. Dia tidak akan sah menjadi raja kalau tidak dilantik oleh Sunan Giri. Semua sultan-sultan di tanah Jawa pada waktu itu semuanya harus melewati Sunan Giri untuk dilantik dan disahkan bahwa dia adalah menjadi sultan atau raja-raja di tempat-tempat wilayah itu. Nah, pada waktu kemudian Patih Udara
ini menyerang Giri Kedaton, maka kemudian Sunan Giri, Sunan Kalijogo dan lain sebagainya mempersilahkan Raden Patah untuk kemudian menyerang Majapahit, karena sekarang diserang Giri Kedaton oleh Patih Udara. Jadi Raden Patah itu menyerang Majapahit itu justru untuk mengembalikan tahta Brawijaya kelima. Setelah kemudian Patih Udara ini dikalahkan, maka Brawijaya Majapahit itu kan kembali dipegang ini oleh putranya. Tapi dia tidak mau, dia mengutus Raden Mas Said atau Sunan Kalijogo mencari Prabu Brawijaya. Ketemulah di Banyuwangi itu. Di situ ceritanya tidak ada Sabto Sabdo Palon Noyo Genggong, nggak ada. Jadi dalam cerita sejarah yang aslinya nggak ada. Sabdo Palon Noyo Genggong itu kan kemudian kalau saya baca di dalam Darmo Gandul itu kemudian dia menceritakan dia siapa dirinya kan gitu. Nah, ketika kemudian dia menceritakan siapa dirinya, dia mengaku dia adalah Semar. Dia adalah Semar, yaitu orang yang sejak zaman dulu itu kemudian merawat, mengasuh raja-raja di Jawa ini sejak zaman dulu sampai sekarang. Dan kemudian dialah yang menjadikan tanah Jawa ketika diciptakan guling, kemudian gunung satu diambil dipindahkan ke gunung satunya sehingga imbangan gitu kan. Oh lah ini jadi kemudian kita tahu ketika dia mengaku dirinya adalah Semar itu, maka sebenarnya Sabdo Palon Noyo Genggong ini adalah tokoh yang fiktif, nggak ada. Nah, Semar sendiri tokoh fiktif nggak ada. Semar itu baru diciptakan oleh Sunan Giri, ya, Sunan Giri sing Anggit. Nah, Sunan Giri kan baru ada kapan kok kemudian ini cerita dia sudah ada sejak zaman dulu. Dan Semar itu adalah tokoh yang tidak ada dalam kenyataannya. Dia diciptakan oleh Sunan Giri dan Sunan Kalijogo untuk dakwah. Nah, itu nanti ada ceritanya sendiri gitu. Nah, jadi kemudian cerita itu kan kemudian menjadi cerita sejarah. Nah, sejarah kita babat tanah Jawa atau bahkan kemudian cerita sejarah Majapahit yang masuk ke dalam kurikulum sekolah itu yang ini yang kemudian ketika kemudian dibilang bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu melalui anak durhaka, maka kemudian ya banyak orang yang kebingungan karena cerita yang sebenarnya itu kemudian tidak tertulis yang benar. Baru kemudian cerita ini terklarifikasi setelah kemudian dilakukan penelusuran kitab-kitab, ya, Serat Kanda, Serat Pararaton, yang semuanya itu ditemukannya pada zaman Belanda, dibawa ke Belanda, dan yang menerjemahkannya ke sini itu orang-orang Londo, kan gitu. Nah, sekarang harus dibaca ulang, dicari di sana ini sebenarnya kayak apa ceritanya gitu kan. Dan saya kira Ustadz Salim Afillah itu cukup berjasa itu. Ya, beliau itu masih muda ya, lebih muda dari saya. Banyak sekali menelusuri sejarah dan menuliskan tentang babat tanah Jawa itu yang benar. Nah, termasuk kemudian babat Diponegoro yang beliau tulis di dalam buku novelnya dia, Sang Pangeran Janisari Terakhir, itu juga adalah pelurusan dari sejarah babat tanah Jawa yang menurut saya sangat penting untuk kemudian kita baca ulang itu, supaya pikiran kita tentang sejarah Diponegoro itu juga benar. Kenapa? Ya supaya kalau kita menceritakan kepada anak cucu juga benar gitu kan. Nah, karena sejarah perang Diponegoro itu ada kaitannya dengan perang yang dilakukan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo melawan Jan Pieter Schoenkun, juga perang yang dilakukan oleh kakeknya Pangeran Diponegoro namanya Pangeran Mangkubumi, atau yang kemudian menjadi Hamengkubuwono ke-1,
ya, yang kemudian berakhir dengan perjanjian Giyanti, memecah Mataram menjadi dua, Jogja dan Surakarta, dan kemudian dilanjutkan dengan perang Jawa, perang Sabilillah. Ya, nggak tahu, mungkin kita masih nggak kenal itu. Perang Diponegoro itu perang Sabilillah namanya. Itu adalah perang yang melanjutkan perang dari kakek-kakeknya, yang semua perang itu dibantu oleh Khilafah Turki Utsmani. Dan tidak ada pernah ceritanya bantuan dari Khilafah Turki Utsmani itu ditulis di dalam sejarah. Nah, saya kira ini yang sedikit cerita sejarah yang perlu kita luruskan. Nah, di sini kan kemudian ada ini, ya, Brawijaya kelima atau Bri Kertabumi 1468-1478 masih dilanjutkan. Jadi tidak benar cerita bahwa Mojopahit itu hancur pada tahun 1478. Sirna ilang kertaning bumi. Ini di sini dituliskan tuh. Sirna ilang kertaning bumi itu kan 1478 kalau Masainya itu 1400. Tahun 1478 sampai 1498 berarti ada 20 tahun ada Girindrawardhana. Dia masih bertahta menjadi Brawijaya ke-6. Tetapi Girindrawardhana ini sudah bukan keturunan Raden Wijaya. Yang keturunan Raden Wijaya itu adalah ke atas, mulai dari Raden Wijaya, Kertarajasa Jayawardhana, Jayanegara, dan lain sebagainya. Yang Girindrawardhana ini bukan lagi keturunan Raden Wijaya. Dia tidak sah. Itulah yang kemudian terjadi ketika Majapahit di bawah Patih Udara menyerang Giri Geraton atau Sunan Giri. Sunan Giri kemudian diceritakan mengeluarkan senjata yang namanya keris Kolomunyeng. Ya, keris Kolomunyeng itu menyebabkan pasukan Mojopahit itu pusing. Apa itu namanya? Lalu bertengkar antara mereka sendiri, jadi nggak jadi menyerang ke sana, tapi bertempur antara mereka sendiri. Apa itu keris Kolomunyeng? Jadi keris Kolomunyeng itu sebutan untuk penanya Sunan Giri itu kan menulis. Nah, ketika diserang itu kemudian dia melemparkan penanya, dan kemudian penanya itu berputar-putar di atasnya apa itu namanya prajurit, lalu prajuritnya puyeng, lalu kemudian mereka berperang sendiri antara mereka. Yang terjadi bukan begitu ceritanya. Yang terjadi Sunan Giri itu berpidato, berorasi di depan para prajurit Mojopahit yang menyerang Giri Geraton. Lalu kemudian Sunan Giri berpidato yang menyebabkan pidatonya itu atau orasinya itu menyebabkan prajurit itu bingung. Kalian ini menyerang ke sini ada apa? Bukankah Raden Patah, ya kan? Nah, itu adalah putra Brawijaya kelima. Kalau sampean itu berpihak kepada Mojopahit, maka seharusnya sampean itu berpihak kepada putranya Brawijaya kelima, karena Brawijaya kelima itu adalah putra Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Sementara Girindrawardhana itu pemberontak yang sekarang kemudian diberontak juga oleh Udara, yang dua-duanya ini adalah bukan putra Raden Wijaya. Jadi kalau sampean itu berpihak kepada Majapahit, mestinya sampean berpihak kepada Raden Patah. Alah, pasukan yang kemudian ada di situ pada bingung, tolah-tolah, ya bener juga ya, bener juga, bener gundulmu itu. Mereka berantem sendiri gitu loh. Nah, itu yang kemudian dibuat sanepo keris Kolomunyeng. Nah, ceritanya kemudian kalau dalam ketoprak itu kerisnya dilempar, penanya itu dari keris. Apa itu namanya? Penanya Sunan Giri dilempar jadi keris, kerisnya munyeng-munyeng, kemudian prajurit-prajurit itu pada kebingungan, pusing, dan kemudian mereka berperang antar mereka sendiri. Padahal ya ini sanepan di dalam Babat Tanah Jawi, atau kita membaca Babat Tanah Jawi itu memang nggak bisa
mencerna secara langsung apa yang tertulis, apa yang diceritakan itu begitu keadaannya. Kita harus mencari tahu makna sebenarnya itu seperti apa gitu. Nah, dan kemudian setelah kemudian dicari catatan-catatan sejarahnya, barulah kemudian kita paham bahwa yang dimaksud keris kala munyeng itu adalah pangandikanipun Sunan Giri ing Giri Kedaton yang menyebabkan prajurit Majapahit itu kebingungan, yang kemudian mereka berperang antara mereka sendiri bahwa mereka itu kalau mau membela Majapahit maka mereka harus pihak kepada Raden Patah putranya Brawijaya. Raden Patah lah yang sedang mengembalikan tahta, dan sejarahnya adalah akhirnya Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said itu diminta menjemput Prabu Brawijaya yang ada di Banyuwangi untuk kembali didudukkan menjadi raja kembali. Jadi dia anak yang berbakti. Bagaimana anak yang berbakti kemudian diceritakan menjadi anak durhaka? Yang kemudian ada ceritanya di situ, Prabu Brawijaya sedang kebingungan juga, maka kemudian dia menciduk air. Kalau keyakinan Raden Patah itu benar, maka ini nanti air kalau saya ciduk menjadi wangi. Tapi kalau keyakinan saya yang benar, ya, maka air ini akan menjadi bacin. Nah, ketika diciduk ternyata airnya menjadi wangi, jadi Banyuwangi. Dan kemudian Prabu Jaya kelima mengikuti agama Islam karena ternyata agamanya putranya Raden Patah yang benar. Nah, lalu kemudian air itu dibawa untuk kembali ke Majapahit, tetapi melewati Gresik. Perjalanan ke Gresik ke Giri Kedaton. Nah, perjalanan dari Banyuwangi ke Gresik itu waktunya 3 hari 3 malam. Nah, sesampainya di Gresik airnya berubah menjadi bacin. Nah, kemudian di situ dia Brawijaya mengatakan, "Oh, nek ngono putraku Raden Patah ini hanya akan berkuasa di Majapahit atau kerajaan Majapahit itu hanya 3 keturunan. Setelah itu nanti akan beralih pada putraku yang lain yang namanya Bondan Kejawan." Nah, yang nanti kan Brawijaya kan putranya banyak itu, Raden Patah, kemudian ada Bondan Kejawan yang menurunkan Raja-Raja Mataram, akhirnya ada Aryo Damar yang menjadi adipati di Palembang, ada Betoro Katong, ini kakeknya Mbah Wasis mungkin, Mbah, iya kan, Ponorogo itu juga Brawijaya. Kenapa? Itu diselewengkan ceritanya. Yang benar gimana? Tapi yang cerita yang beredar itu dengan kecurangan dia pura-pura berburu, terus mengambil istri anaknya dengan kutu. Setelah hamil disuruh mencuri keris ayahnya, padahal kejadiannya tidak begitu. Nggak begitu. Yang benar gimana, Mbah? Yang benar itu kan dipesan sama Sunan Kalijaga, suruh mencari tanah yang nggak ada tanamannya. Nah, di situ tuh sarangnya jin, tempat penunggu ini kerisnya dengan kerisnya itu namanya Rami Puspito. Itu kalau dumus di ini buka sini yang itu pada gatel. Jadi yang keris itu di rumah yang itu di dekat rumah saya itu, rumah budak namanya. Itu namanya dua bolo-bolo, itu buahnya jin, sarangnya jin yang membantu kesaktiannya dengan itu. Nah, akhirnya itu ditaklukkan. Setelah takluk itu diserang. Yang benar itu gitu. Itu diselewengkan juga. Iya, jadi memang banyak cerita sejarah, terutama tentang sejarah Islam itu ceritanya banyak yang dibelokkan. Kalingga itu saya pernah baca, itu sudah Islam.
Syariah kan menerapkan peristiwa itu menerapkan hukum potong tangan. Oh iya. Nah itu sudah Islam itu. Jadi Islam itu mulai dari Kalingga itu sudah masuk di Jawa. Abad ke-7. Iya. Makanya kalau dikatakan Islam pertama itu Demak itu salah. Iya. Jadi masuknya Islam kalau nanti dalam sejarah penulisan itu ada banyak ceritanya. Tetapi kemudian masuknya Islam, artinya hadirnya Islam di Jawa itu memang sudah lama, sejak zaman bahkan ketika zaman sahabat atau bahkan zaman Rasulullah, ya kan? Tetapi kemudian belum menjadi dakwah yang berhasil, yang kemudian menjadikan masyarakat Islam yang kemudian menjadi berhasil itu kan kemudian catatan-catatannya di mana kemudian menjadi kesultanan, kemudian menjadi kerajaan, dan kemudian ya itulah catatan dakwah ini juga ada sejarahnya sendiri. Jadi dakwah di Nusantara itu tidak serta-merta dilakukan oleh Sunan Wali Songo itu tanpa melihat sejarah. Jadi beliau itu punya catatan-catatan sejarah tentang dakwah di Nusantara yang gagal. Nah, kegagalan-kegagalan itulah yang kemudian dipelajari, dan oleh karena itu kemudian menerapkan strategi dakwah yang benar. Bukan yang benar. Strategi dakwah yang kemudian berhasil. Nah, yang berhasil. Kalau strategi dakwah yang benar itu nanti seolah-olah yang tidak begitu tidak benar kan? Ya. Maksud saya strategi dakwah yang akhirnya berhasil. Salah satunya itu adalah, wah ini masih agak panjang, yaitu kemudian strategi dakwah yang kalau ilmu sekarang itu kita sebut dengan NLP, Neuro Language Program. Bagaimana berdakwah itu berkomunikasinya tidak melalui otak sadar, tetapi melalui otak bawah sadar. Otak sadar itu cuma 20%, sementara otak bawah sadar itu 80%. Dan yang memicu perilaku manusia, hari ini saya memutuskan gini, memutuskan itu, atau kemudian saya bergerak begini, saya bergerak gitu, saya melakukan ini, melakukan itu, bukan otak sadar, tapi otak bawah sadar. Nah, lalu kemudian nanti ada metode di mana kemudian bagaimana para wali itu berkomunikasi dengan orang Jawa, tapi komunikasinya dengan model berkomunikasi dengan otak bawah sadarnya. Jadi bawah sadarnya itu disetting ulang sehingga kemudian dia menerima Islam, dan itu kemudian menjadi kebiasaan, seolah-olah kemudian adat istiadat yang lama itu kemudian berubah dengan sendirinya. Lah, merubah adat istiadat itu nggak mungkin dengan dialog atau debat, itu lewat otak sadar itu namanya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud, ketika Nabi Ibrahim mecah-mecah arca, kemudian arcanya pecah semua, ditinggalkan arca yang paling besar, lalu kemudian petelnya itu dikalungkan di arca paling besar, marahlah Namrud, dan semua orang yang ada di situ melapor tahu itu yang melakukan Nabi Ibrahim. Nah, lalu kemudian Nabi Ibrahim ditanya, bukan saya, tuh patung yang paling besar itu, tuh petelnya masih ada dikalungkan di sana. Kamu goblok apa ya? Itu kan patung, nggak bisa berbuat apa-apa. Mana bisa dia memecahkan arca-arca yang kecil? Lah sudah tahu dia nggak bisa buat apa-apa, kenapa kalian sembah kan gitu? Oh, dia mecah patung nggak bisa. Tapi Namrud yang kemudian kalah berdebat itu apakah kemudian masuk Islam? Apakah kemudian menerima kebenaran yang didakwakan Ibrahim? Enggak, Nabi Ibrahim malah dibakar. Nah, itu debat melalui akal logika. Nanti Nabi Ibrahim ada metode dakwah lain lagi yang kemudian berhasil, yang kemudian kita catat. Ya nanti lain kali ya kita ceritakan sebagai kelanjutan dari sejarah Islam di Nusantara, dan juga ini ada kaitannya dengan juga sejarah Islam di dunia. Sejarah Islam yang ceritanya memang banyak dibelak-belokkan, tapi alhamdulillah sekarang banyak sejarawan yang kemudian sudah membaca sumber-sumber sejarahnya dan kemudian memberikan penafsiran baru yang berasal dari sumber-sumbernya. Nah, kalau Serat Kanda, Pararaton, itu kan orang Belanda memang yang menerjemahkan dari bahasa aslinya ke dalam bahasa-bahasa sekarang di zaman Belanda itu, dan kita tidak bisa mengakses langsung
tapi kemudian itu tersimpan di Leiden, tersimpan di mana-mana, dan saya kira kemudian tokoh-tokoh sejarawan, penulis-penulis sejarah sekarang itu enggak terima itu langsung membaca Serat Kanda atau Serat Pararaton atau apapun yang diterjemahkan Belanda itu, dia pengen melihat aslinya dan kemudian memberikan penafsiran baru, dan memang benar banyak yang tidak benar ceritanya yang kemudian turun kepada kita itu. Nah, ini pentingnya kemudian kita kembali menceritakan sejarah, menuliskan sejarah seperti yang tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tulislah sejarah untuk hari depan anak cucumu supaya mereka tidak tersesat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.